Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang garis lurus. Pertemuan kedua ini kita belajar tentang garis lurus. Materi pertama kita adalah garis yang sejajar sumbu-sumbu koordinat, yaitu garis yang sejajar sumbu Y dan garis-garis yang sejajar sumbu X. Perhatikan gambar ini. Ini adalah garis L yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik P. Ini P, A, 0. Ya, A, 0. Nah, karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka semua titik-titik yang berada pada garis ini itu absisnya sama. Ini semua A. Ini A. Jadi bisa dikatakan bahwa garis ini mempunyai persamaan X sama dengan A. X sama dengan A. Jadi X sama dengan A merupakan garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik A, 0. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua, bahwa ada suatu garis. Ini kita namakan garis L lagi. Ini garis L. Garis L ini sejajar sumbu X dan melalui titik, misalnya P lagi, itu adalah 0, B. Ini titik ini. Itu. Nah, dapat Anda lihat karena dia sejajar maka ini sama ini. Ini semua panjangnya atau jaraknya terhadap sumbu X itu adalah B. B. Semua B. Jadi Y sama dengan B. Nah, jadi Y sama dengan B adalah garis yang sejajar sumbu X dan melalui titik 0, B. Nah, itu. Anda bisa lihat di sini, Y sama dengan B merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik 0, B. Oke. Mari kita lihat sekarang contoh 1. Diketahui titik A 2,6. Nah, kalau titik A 2,6, kalau kita gambar di sini, ya, ini kan saya gambar di sini. Nah, ini 2, 6 ke atas. Nah, ini titik A 2,6. Berarti garis yang sejajar sumbu X itu adalah ini. Anda bisa lihat ini adalah Y sama dengan 6. Sedangkan garis yang sejajar sumbu Y itu adalah ini. Nah, ini persamaannya X sama dengan 2. Anda bisa melihat di sini. Yang sejajar dengan sumbu X, Y sama dengan 6. Sejajar sumbu Y, X sama dengan 2. Ya. Itu contoh yang sederhana. Sekarang mari kita lihat bagian kedua, garis yang melalui titik asal dan sebuah titik tertentu. Nah, perhatikan gambar. Jadi garis L ini
garis L itu melalui titik pangkal. Nah, dan melalui satu titik tertentu, misalnya titik P. Ini titik P, X1, Y1. Nah, proyeksi titik P ke sumbu X itu adalah Q ini X1, 0. Ya, X1, 0. Andaikan ada titik T di sini, T itu X2, Y2. Kalau diproyeksi ini ke sumbu X, Y sama dengan X2, 0. Ya. Perhatikan segitiga O, P, Q, segitiga yang besar. Segitiga yang besar. Ya. Nah, TR ini garis ini sejajar dengan garis ini. Ya. Sudut yang dibentuk oleh garis L dengan sumbu X itu alfa. Ini. Yang dibentuk oleh garis L dengan sumbu X itu alfa besarnya. Anda bisa perhatikan berdasarkan trigonometri, ini alfa ini atau tangent alfa itu adalah Y2, ini Y2 ini per X2 itu sama saja dengan ini Y1 per X1. Nah, sama, karena sudut yang dibentuk oleh segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil itu sama. Nah, mari kita lihat sini, berarti Y2 per X2 sama dengan Y1 per X1. Ini seperti pada yang kita dapatkan tadi. Nah, apabila alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis L dengan sumbu X arah positif, maka tangent alfa sama dengan Y2 per X2 sama dengan Y1 per X1. Itu sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang apabila ada titik sembarang di sini, misalnya di sini ada titik X, Y, maka itu juga berlaku, ya, itu juga berlaku Y per X sama dengan Y1 per X1. Itu berlaku ini. Nah, berlaku. Itu. Sehingga Y ini dari atas ini dapat peroleh bahwa Y sama dengan Y1 per X1 X. Nah, inilah persamaan garis yang melalui titik pangkal dan melalui titik X1, Y1. Jadi persamaan garis ini itu melalui titik pangkal dan melalui satu titik tertentu yaitu X1, Y1. Oke. Sekarang mari kita lihat contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,0 titik pangkal dengan suatu titik P
negatif 6,2. Nah, karena dia melalui titik pangkal, maka persamaannya tentu Y sama dengan Y1 per X1 kali X. Nah, ini Y sama dengan Y1-nya 2, X1-nya negatif 6X. Ini berubah menjadi Y sama dengan negatif sepertiga X. Ya, oke. Udah bisa lihat hasilnya? Nah, seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi. Persamaan garis yang melalui titik pangkal O 0,0 dan titik P X1, Y1 adalah Y sama dengan Y1 per X1 kali X. Nah, itu. Ini supaya menjadi perhatian Anda. Nah, perhatikan bahwa kita lihat tadi tangen alfa sama dengan Y1 per X1. Nah, tangen alfa ini juga disebut dengan tangen arah. Jadi tangen alfa itu disebut tangen arah, disebut juga dengan gradien, disebut juga dengan M atau disimbolkan dengan M. Jadi ini saya bisa tulis di sini. Tangen alfa sama dengan tangen arah sama dengan gradien sama dengan M. Nah, disingkat dengan M. Jadi M itu atau gradien itu koefisien dari X jika persamaan garis dinyatakan secara eksplisit. Ya, dinyatakan secara eksplisit. Jadi Y sama dengan. Jadi eksplisit itu Y sama dengan. Nah, sekarang coba kita lihat bahwa ini dinyatakan secara eksplisit. Y sama dengan negatif 1/3 X. Jadi karena persamaan garis ini dinyatakan secara eksplisit Y sama dengan negatif 1/3 X, dan kita lihat di sini koefisien X-nya itu adalah negatif 1/3, maka M-nya itu adalah negatif 1/3. Jadi ingat, dinyatakan secara eksplisit. Jadi Y sendiri di sebelah kiri dengan koefisiennya 1, tidak boleh kalau tidak 1. Kemudian di sebelah kanan sama dengan itu X dan konstanta yang lain. Nah, koefisien X disebut dengan gradien. Ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat bagaimana garis yang melalui dua titik. Andaikan garis ini pada gambar ini
garis L ini, garis G di sini, itu melalui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Perhatikan bahwa ini andaikan ini C di sini, ini A, ini B, ini C, ini tentu ini X1, X-nya ini X2, Y1. X2 karena ini sejajar dengan ini, Y1 karena ini. Ya, di sini dia posisinya. Nah, Anda bisa lihat panjang ini kan B itu Y2, X2, Y2. Ini adalah Y2 kurang Y1. Sedangkan yang ini X2 kurang X1. Sehingga tangen alfa itu sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Andaikan di sini ada suatu titik sembarang, andaikan di garis B itu ada titik sembarang X, Y, maka tangennya itu adalah sama saja tangen alfa Y kurang Y1 per X kurang X1. Sehingga diperoleh ini tangen alfa, ini juga tangen alfa. Jadi diperoleh Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, atau dapat ditulis Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini kan bisa ini kali silang ya. Boleh ditulis begini. Ini ke sana. Yang ini ke sana, yang ini ke sini. Nah, hasilnya ini. Jadi inilah yang disebut dengan persamaan garis yang melalui dua titik. Mana dua titiknya? Yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, mari kita lihat contoh. Diketahui dua titik yaitu A 2,5, B 4,-1. Tentukan gradien persamaan garis lurus yang melalui titik A dan B. Nah, tentukan gradien. Sebenarnya kalau gradiennya ya langsung saja. Kalau M sama dengan tentu kita lihat Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini sama dengan tangen alfa ya. Ya. Itu gradien. Nah, berarti sama dengan Y2-nya negatif 1 kurang Y1 5 per X2 4 kurang dua. Hasilnya negatif 6 per 2 atau sama dengan negatif 3. Jadi ini gradiennya. Kalau yang ditanya gradien. Nah, persamaannya bagaimana? Ya ini. Persamaannya melalui dua titik. Yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X2 kurang X1 per saya hapus dulu.
Ya. Ya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Y tetap Y1 5. Kita lihat di sini Y1 5 per Y2. Y2-nya negatif 1. Y1-nya 5. Jadi negatif 1 kurang 5. Ini. Kemudian X kurang X1, X1-nya 2, X2 kurang X1, X2-nya 4, kurang 2. Jadi hasilnya ini, seperti ini. Nah, ini persamaan garisnya. Nah, kalau kita kali silang, ini bisa dikali silang ini. Itu 2 kali Y kurang 5. Sama dengan negatif 6 kali X kurang 2. Diperoleh seperti ini. Nah, kalau ruas kanan dijadikan 0, maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini masih ada 2, 6, negatif 22. Maka di sini Y sama dengan Y tambah 3X kurang 11. Ini bentuknya implisit. Baik X dan Y berada dalam satu ruas. Nah, kalau ini kita menjadikan eksplisit, ini eksplisit, tentu ini Y sama dengan negatif 3X tambah 11. Nah, gradien M adalah koefisien X jika persamaan garisnya dinyatakan secara eksplisit. Y sama dengan koefisien Y 1. Tidak boleh bukan 1. Nah, kita lihat di sini. Setelah dinyatakan secara eksplisit, maka koefisien X-nya adalah negatif 3. Jadi gradiennya negatif 3. Sama dengan yang kita dapatkan yang tadi, yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya, yang keempat, garis melalui suatu titik tertentu dengan gradien yang diketahui. Perhatikan ini suatu garis. Ini misalnya garis G. Nah, di sini ada titik A. Ini titik A. Itu X1, Y1. Ini ada titik P. Ini P, X, Y. Kalau kita lihat ini alfa. Jadi tangen alfa itu sama dengan Y kurang Y1. Ini Y kurang Y1 per X kurang X1. Yang ini panjangnya X kurang X1. Nah, kalau tangen alfa kita ganti dengan M, maka ini Y kurang Y1 per X kurang X1. Nah, dari sini ini sudah sama dengan ini. Ini kemudian dinyatakan menjadi Y sama dengan, atau Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, jadi inilah persamaan garis yang melalui suatu titik tertentu dengan gradien tertentu. Jadi ini garis yang melalui X1, Y1 dengan gradien
M. Ya. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5 dengan gradien negatif 1/2. Ingat, kalau kita sebut garis, itu artinya garis lurus ya. Nah, kalau bukan garis lurus, maka perlu diberikan keterangan. Misalnya garis lengkung, garis putus-putus. Nah, kalau disebut garis, itu berarti garis lurus. Kita lihat sekarang. Garis itu melalui titik 3,5 dan gradien negatif 1/2. Nah, berarti kita menggunakan Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Y kurang Y1, Y1-nya 5, M-nya negatif 1/2, X1-nya 3. Nah, kalau kita mau nyatakan secara implisit, nah ini kita kali 2. Kita kali 2, berarti ini 2Y kurang 10 sama dengan negatif X kurang 3. Selanjutnya 2Y kurang 10 sama dengan negatif X tambah 3. Berarti di sini kalau kita jadikan ruas kanan 0, berarti X tambah 2Y kurang 13 sama dengan 0. Apa betul? Coba kita lihat. Ini kali 2, 2Y kurang 10 sama dengan negatif, ya, negatif X kurang 3. Jadi 2Y kurang 10 sama dengan negatif X tambah 3. Kalau ini ke sini jadi X, ya, tambah 2Y negatif 10 dengan negatif 3, negatif 12 sama dengan 0. Mari kita lihat di mana kekeliruannya. Ya, ini kita lihat ya, perhatikan baik-baik. Ini ini benar ya. Y kurang 5 sama dengan negatif 1/2 X tambah 3/2. Benar. Y tambah 1/2 X. Oke. Kurang 5 kurang 3/2 sama dengan 0. Nah, Y tambah 1/2 X kurang 7/2. Dari mana 7/2? Coba lihat ini, negatif 5 kurang 3/2. Negatif 10/2 kurang 3/2 harusnya negatif 13/2. Nah, di sini ada keliru ini. Nah, ini harusnya negatif 13/2, sehingga hasilnya di sini ini diganti dengan negatif 13. Ini sama dengan 0. Jadi sama dengan hasil pekerjaan kita yang pertama tadi. Oke. Nah, ini persamaannya 2Y tambah X kurang 13 sama dengan 0. Atau boleh juga X tambah 2Y kurang 13 sama dengan 0. Ya, sama saja. Oke. Sekarang mari kita lihat garis dengan perpotongan kedua sumbu diketahui. Jadi misalnya diketahui dia memotong sumbu X di A,0, ini A,0, dan B memotong sumbu Y di B, 0,B. Ini B, 0,B. Maka persamaannya
menggunakan persamaan yang melalui 2 titik seperti yang tadi itu ini. Nah, diperoleh Y1-nya 0 ya. Y2B dikurangi 0, X kurang X1-nya A, X2-nya 0. Jadi Y kurang 0 per B kurang 0 sama dengan X kurang A per 0 kurang A. Diperoleh Y per B sama dengan X kurang A per negatif A. Nah, ini Y per B sama dengan, ini semua dibagi dengan negatif A, ini X per negatif A tambah 1. Diperoleh Y per B 1 di sebelah kanan sama dengan, kemudian X per negatif A di sebelah kiri, sehingga dia menjadi tambah X per A, seperti ini. Nah, kalau keluar ruas dikali dengan AB, maka menjadi AY tambah BX, ya dikali dengan AB ya. Ini semua dikali dengan AB. Jadi kalau dikali dengan AB, tinggal AY tambah BX sama dengan AB. Nah, ini adalah persamaan garis melalui perpotongan sumbu-sumbu. Ini kecuali, ingat, ini tidak berlaku untuk yang melalui titik 0,0. Jadi tidak perpotongan 2 sumbu selain 0,0. Oke. Sampai sekian kuliah kita pada pertemuan kedua ini. Anda diharapkan memahami apa yang telah dijelaskan tadi dan selanjutnya dapat mengerjakan soal-soal atau tugas yang diberikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa di pertemuan ketiga.